Semua yang kami lakukan di dalam hidup ini hanya demi dan bagi kerajaan-Mu saja, ya Bapa. Bapa, kami sudah memuji mengagungkan Engkau, saatnya Engkau berbicara kepada kami yang haus akan Engkau, yang rindu belajar firman-Mu. Anak-Mu sangat terbatas, sebab itu Bapak layakkan, kuduskan anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang daripada-Mu, dan Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, sehingga Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih, urapi kami semua, berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak hanya boleh mengerti, tapi juga menerima dan menghidupi. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap katakan bersama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, saya percaya saudara sampai saat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang menyukakan Tuhan. Kalau Alkitab berkata bahwa kasih daripada Allah itu begitu besar atas kita, itu benar adanya, saudara. Buktinya apa? Yang pertama kita bisa ngerti bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dikatakan kalau di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua adalah Yesus tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa penolong yang lain supaya menyertai kita selama-lamanya, sehingga kita hidup tidak sendiri, bukan sebagai yatim piatu. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18, saudara. Ya, kemudian yang ketiga bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu membuktikan bahwa tidak main-main, saudara. Allah yang maha besar, maha dahsyat dan perkasa itu betul-betul menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, umat pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Namun kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu tidak bisa mengerti, kita tidak menghayati dengan benar kasih yang begitu besar itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Memang tidak diungkapkan. Banyak dari kita, bahkan semua dari kita masih rutin pergi ke gereja, masih berdoa Bapak Ibu Saudara, bahkan ada sebagian yang masih melayani. Tetapi dari kehidupan kesehariannya sangat menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya itu masih suka-suka sendiri. Seringkali tidak bisa mengerti kasih yang begitu besar. Seringkali kita itu tidak mau mengerti perasaan daripada Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, fokusnya biasanya untuk diri kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan ada sebagian orang dan tentu tidak semua yang dalam tanda petik dalam pandangan dunia ini dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Ya karena bisa jadi dia kaya, punya kedudukan, punya jabatan ya saudara. Segala sesuatu kebetulan yang dialami berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada ancaman ya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak dibutuhkan lagi. Ya, sepertinya Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu ada. Kenapa? Karena di dalam otaknya semuanya itu bisa diselesaikan dengan daya yang dimiliki, dengan keuangan yang dia punya, dengan pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Itulah sebenarnya faham yang sering dikenal dengan nihilistik atau nihilisme. Ya, secara legalitas orang-orang seperti ini memang beragama, sepertinya bertuhan. Tetapi secara praktis mereka memungkiri kekuatan daripada Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan ateis praktis. Saya berkata demikian bukan tanpa alasan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan keberadaan kita. Bahkan tadi malam ketika saya mengisi youth, ada seorang anak youth yang datang kepada saya dan dia menceritakan teman-temannya di dalam pergaulannya secara terang-terangan dia mengatakan, aku tidak percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya kalau kamu ke gereja, kamu gak kerja juga gak bisa makan, gak dapat duit. Semua yang tentukan kita kok anak remaja bisa ngomong begitu saudara. Apa jadinya kita nanti kita yang menentukan. Ya, semua tergantung kita bisa selesaikan sendiri. Bukankah itu nihilistik saudara? Ya. Saya anak itu tanya, kita harus bersikap seperti apa Pak? Ya didiamin aja, nggak perlu bergaul dengan mereka. Karena tidak membawa pertumbuhan kerohanian pada kita. Ya, orang-orang seperti itu tidak menyadari bahwa sejatinya kehidupan itu diawali di balik kubur. Pemikiran mereka ya bahwa hidup itu hanya sampai sebatas kubur. Sempat keluar dari mulut anak-anak itu berkata, kita itu hidup kan ya cuman seperti ini. Kita belajar, nanti kalau sudah kita kerja, setelah kerja kita menikah, setelah itu jalani rumah tangga, akhirnya mati, katanya begitu saudara. Ya, berarti konsepnya anak-anak ini tidak mengerti bahwa sejatinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk kekal. Ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik kubur itu ada kehidupan kekal. Bisa ratap tangis kekal di api neraka atau hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Dan sejatinya itulah yang membedakan manusia dengan binatang, saudara. Kalau binatang ketika mati dikubur selesai. Kalau manusia tidak, saudara. Kita makhluk kekal. Roh kita kembali kepada Allah, saudara. Amin, saudara. Nah, padahal kalau kita renungkan kasih daripada Allah yang begitu besar tadi, sejatinya sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita itu berhutang kebaikan, berhutang kehidupan kepada Tuhan. Karena nyawa Tuhan Yesus sudah dipertaruhkan bahkan diberikan bagi kita. Kita hutang kehidupan saudara.
Dan semestinya kalau seseorang itu hutang kehidupan, maka hidup ini harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang sudah membeli kita dan harganya lunas dibayar. Hidup ini bukan milik kita lagi. Halo, saudara bisa ngerti, sadar. Harus kita serahkan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada bagian sedikit pun di dalam hidup ini yang menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau begitu ya kita mestinya melakukan apa, Pak? Ya, hidup kita harusnya menyukakan Tuhan. Sebagai umat tebusan, hidup kita menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Ya, hidup yang menyukakan hati Tuhan itu seperti apa? Ya, hidup yang menyukakan hati Tuhan adalah hidup yang bertanggung jawab. Ya, katakan sama-sama bertanggung jawab. Kenapa hidup yang bertanggung jawab? Karena sejak awalnya Allah menciptakan manusia, manusia itu ditetapkan atau diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia itu di Taman Eden supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia awalnya itu diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Amin. Itulah sebabnya kalau kita rindu untuk menyukakan Tuhan, maka kita mesti ngerti apa yang dimau Tuhan. Tuhan mau kita hidup bertanggung jawab. Ya, pertanyaan yang bisa muncul, bertanggung jawab atas apa? Betul, Saudara? Yang pertama, ya, bertanggung jawab atas bait Allah yang adalah tubuh kita sendiri. 1 Korintus 9, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tempat kediaman daripada Allah. Kalau dalam perjanjian lama, bait Allah itu ada 3 bagian ya Saudara. Pelataran, lalu ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah tempat kehadiran Allah dan tidak semua orang boleh masuk ke sana. Hanya imam besar, Saudara. Dan di dalam perjanjian baru, tubuh kitalah ruang maha kudus, di mana Allah tinggal, Saudara. Itulah sebabnya sebagai anak-anak, sebagai orang yang tubuhnya didiami oleh Allah, kita mesti bertanggung jawab atas tubuh ini. Amin. Amin. Allah yang maha besar, yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Allah yang maha dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, itulah pribadi yang kepadanya kita berbakti. Itulah pribadi yang suatu hari nanti kita akan menghadap kepadanya untuk dihakimi. Itulah pribadi yang kelak suatu hari nanti akan menentukan apakah kita diperkenan untuk masuk dunia yang akan datang atau tidak. Itu Allah yang mendiami diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, jarang sekali dan sedikit sekali orang percaya yang menghayati kehadiran Allah di dalam dirinya. Ya, coba tengok kanan kiri saudara, kamu menghayati enggak kehadiran Allah? Ya, kalau kita menghayati betul-betul, maka kita pasti akan menjaga kesucian tubuh kita. Kita enggak akan main-main. Kenapa? Karena kita harus ngerti bahwa di dalam diri ini masih ada kotoran-kotoran yang tinggal. Ya Bapak Ibu Saudara, dari yang halus sampai yang sangat kasar. Semalam saya juga sampaikan ke anak-anak youth, yang paling halus itu rasa tidak suka. Halus itu. Kalau tingkatannya lebih jadi benci. Kalau lebih lagi jadi dendam. Kalau lebih lagi terkristal dalam perkataan dan perbuatan. Perkataannya bisa maki-maki orang yang tidak disuka itu, yang dibenci, yang didendam itu. Tidak sedikit orang melakukan pembunuhan karena adanya dendam. Betul saudara? Itu mulanya dari hal yang halus. Rasa tidak suka. Ya, itu mesti kita perhatikan. Ya, adanya rasa iri hati, ya, perasaan iri, ya, perasaan tinggi hati, sombong, ya, merasa tahu, merasa benar. Semua kita tuh ada loh hal-hal semacam itu, yang membedakan itu kadarnya kayak emas. Ya, ada yang sedikit sekali karena terus dikoreksi, terus diobati. Ada yang dibiarkan bahkan dipelihara, saudara. Akhirnya menjadi, bengis, saudara. Ya, semua ada. Rasa ingin dihormati, rasa ingin dipuji, rasa ingin dianggap cantik, dianggap ganteng. Coba wanita-wanita kalau berdandan berpikir apa? Supaya nanti kalau dilihat orang, ya kan, dipuji. Pria-pria ya kalau berbuat sesuatu apa yang ada di benaknya, supaya dianggap gagah dan lain sebagainya. Sejatinya itu bentuk-bentuk mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, ketidaktulusan yang ada di dalam diri kita, ya. Manusia itu licik, saudara. Bukan saya yang ngomong, Alkitab Yeremia 17 ayat 9 mengatakan manusia itu sangat licik. Bahkan lebih licik dari segala sesuatu. Siapa yang bisa mengetahui, ditanyakan begitu. Saudara buka nanti, enggak saya catat di sini. Jadi banyak ketidaktulusan. Kita seringkali beri pujian kepada orang. Kita seringkali berterima kasih kepada orang lain. Kita seringkali minta maaf. Di sisi lain ya, orang memberi pengampunan, iya saya maafin, tetapi tidak tulus ya. Ngomong ngampuni tapi sejatinya supaya udahlah enggak dijadikan masalah, tapi hatinya belum mengampuni ya.
Kita minta maaf juga enggak tulus, tujuannya biarlah cepat selesai ini daripada saya disidang nih ya. Tapi sebetulnya hatinya juga aku kan yang benar, masa aku disalahkan. Ketidaktulusan ya itu mengotori hati kita. Belum lagi pikiran-pikiran kita yang liar. Seringkali kita punya pikiran yang begitu jahat. Ya, kalau bisa saya suruhan orang tuh menghabisi dia, menjengkelkan sekali. Ya, pikiran-pikiran yang suka orang lain menderita, kadang masih ada di dalam pikiran kita, saudara. Nah, itulah apalagi tindakan perbuatan kita, perkataan-perkataan kita. Kalau jadi orang percaya, perkataannya masih kotor, masih suka maki-maki, masih keluar kata-kata kebun binatang, itu sudah mati kartu, saudara. Karena fokus dari kekristenan itu bukan itu. Itu sudah dianggap beres, hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan itu sudah dianggap sudah enggak. Yang dipersoalkan itu batiniahnya yang harus diubah. Bagaimana bisa mengubah batiniah kalau yang kelihatan saja belum bisa. Amin, saudara. Maka kita harus berjuang untuk hidup sebersih-bersihnya. Ya, Pak bisa atau Pak? Buktinya Daniel dicari kesalahannya, tidak ditemukan kecuali dalam hal ibadahnya. Kita harus mengarah ke sana, saudara. Amin. Selain itu, ya saudara, yang namanya kudus itu mengkhususkan diri untuk Tuhan. Kalau mengkhususkan diri untuk Tuhan, itu berarti segala sesuatu di dalam hidup ini, baik tingkah laku, perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, semuanya itu harus hanya untuk kepentingan dan kesenangan Tuhan saja. Lebih dari itu jangan dikerjakan, saudara. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang kita merasa dengan melakukan sesuatu kita senang. Pertanyaannya Tuhan ikut disenangkan atau tidak? Ya. Itu harus kita lihat, kalau kita melakukan sesuatu sepertinya baik, bahkan bisa dikesankan itu rohani. Tetapi pertanyaannya untuk kepentingan siapa? Saudara bisa jadi WL singer di tempat ini, menyanyi, memuji Tuhan, bukankah itu kelihatan rohani? Tetapi pernahkah kita mempersoalkan untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan diri kita sendiri itu tidak kudus namanya. Harusnya untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Dia, bukan melayani dirinya sendiri. Saudara bisa ngerti? Amin, Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus jujur mengakui untuk berjuang di dalam kesucian hidup, kekudusan itu tidak mudah. Jujur enggak mudah, tetapi kita enggak boleh meremehkan Tuhan yang maha bijaksana dan cerdas. Allah pun ngerti, maka kita diberi firman dan diberi Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita tadi. Kalau saudara tidak mau berjuang, enggak mau punya tekad, ya Allah enggak bisa menolong. Kalau saudara enggak mau belajar firman, enggak mau membangun persekutuan, bukankah tubuh kita itu bait Allah, saudara tidak mau berdoa, ya, tidak mau membangun keintiman, ya, enggak mau merenungkan firman siang dan malam, tentu itu akan semakin sulit, saudara. Saudara ngerti, saudara mau berubah, amin, ya puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bertanggung jawab atas kesehatan.
kesehatan. Kenapa atas kesehatan? Karena ketika kita berjuang untuk hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Allah, sejatinya kita itu sedang berjuang untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Amin. Siapa yang rindu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Angkat tangan. Kita semua tentu rindu, saudara. Ya, saudara sebagai orang yang hidup di dalam masyarakat, tentu saudara merindukan untuk menyukakan hati sesama saudara. Entah itu pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, benar enggak saudara? Dan memang seharusnya lebih daripada itu sebagai orang percaya, kita ingin menyukakan hati Tuhan supaya kita itu bisa dipakai sebagai alat-alatnya untuk menyatakan kasih dan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Makanya dikatakan jadilah terang, betul ya saudara, supaya hidupmu bercahaya atas semua orang. Maksudnya dimanapun kita berada supaya kita itu jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kesehatan kita terganggu, ketika kita sakit-sakitan, ya, maka Tuhan tidak bisa menjadikan kita alatnya secara maksimal dan efektif. Saudara ngerti? Ngerti saudara? Maka kita harus bertanggung jawab atas kesehatan kita masing-masing. Saya percaya tidak perlu diberitahu, saudara sudah tahu. Harusnya apa? Harusnya kita itu membangun pola hidup yang sehat. Ya, tidur yang cukup, makan yang teratur. 3 kali makan tukang, 6, 12, 6 ya. Kita tentu setiap kita itu memiliki pantangan, benar saudara? Kenali pantangan saudara, ya. Jangan makan, minum atau mengkonsumsi segala sesuatu yang menjadi pantangan Bapak Ibu Saudara. Ya, jauhi itu. Amin, saudara. Kurangi makanan berminyak dan berlemak. Saya punya teman ya, dia sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak muda katanya. Usianya sekarang 69 tahun. Dia enggak makan gorengan. Ya, enggak makan gorengan. Ngobrol-ngobrol, wah kamu luar biasa, saya saja susah. Mau menjauhi akhir-akhir ini, malahan saya kok sering makan gorengan. Jawaban dia 1 ke 2 kata. Lah orang niat katanya gitu. Nek niat kue mesti iso, katanya seperti itu. Betul gak saudara? Iya. Jangan mengotori tubuh kita, ya, mengkonsumsi apa yang seharusnya tidak kita konsumsi, drugs, obat-obatan, ya, barangkali rokok, ya sekarang ada vape, ya, wah dihisep-hisep sama tuh bahayanya Bapak Ibu Saudara, ya, minuman-minuman beralkohol tinggi, jauhi itu. Jangan kita hanya pandai ngomong. Ngomongnya gini, sing penting sehat. Nomor 1 kuwi sehat. Ngomongnya gitu, tetapi tidak diperagakan dalam hidupnya. Hidupnya enggak sehat, tidurnya malam. Kalau perlu sampai pagi. Kok bisa melek ya Pak? Bisa, karena ada temennya. Apa temennya? Bola. Temennya apa? Game. Aduh, game itu juga merusak saudara. Enggak hanya merusak fisik, ini konteksnya fisik ya. Tapi juga bisa merusak jiwa saudara. Ngeri, dan kita perhatikan itu banyak ya membelenggu anak-anak muda. Saya sering ingatkan kepada anak saya, jangan sampai terikat ngegame, ya.
bukan nggak boleh, ya. Lah makanya kita mesti tahu, sadar mana yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Pak, lah ini sudah terlanjur itu Pak, mengalami sakit, saya sudah berobat ke sana kemari. Aduh, sakitnya bukan main Pak. Ya saya ngerti Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini saudara sedang sakit, ya saudara harus segera berobat Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu Pak, iya saya juga ngerti, saudara sudah tahu. Tetapi kebanyakan kita itu kalau sakit disuruh periksa ke dokter ngomongnya apa? Entar, nanti aja. Nanti juga sembuh sendiri. Di sini ada enggak yang gitu? Coba tanya sebelah-sebelah. Enggak ada ya. Tepuk tangan dong karena enggak ada yang ngaku saudara ya. Biasanya seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara banyak hal-hal yang tidak terduga di dalam kesehatan ini. Ya, yang namanya cuman tersandung loh saudara. Ya, enggak segera dibawa ke dokter. Ternyata ujung-ujungnya patah tuh. Anak saya sendiri loh yang ngalamin. Ya, sepertinya cuma biasa-biasa saja. Oh cuma rasanya kok perih-perih ya, enggak segera diobatin. Rupa-rupanya penyakitnya beda. Enggak cuma sekedar asam lambung, tapi sudah kemana-mana. Kenapa? Karena terlambat. Maka jangan terlambat saudara. Apalagi bagi Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah setengah baya lebih. 40 tahun ke atas ya. Wah sekarang itu banyak ya orang-orang yang usianya pendek, enggak nyampe 50 karena juga menderita sakit saudara. Ya, maka kalau kita usianya sudah setengah baya, kerasa apa yang sekiranya saudara rasakan kok enggak seperti biasa ya. Coba segera cari tahulah, konsultasi ke dokter ya. Entar bayar Pak, duitnya kan enggak ada. Makanya dalam kesempatan ini saya juga ingatkan supaya Bapak Ibu Saudara itu juga punya BPJS. Ya. Ada yang belum punya, angkat tangan. Ngakunya ini punya semua ya. Kalau enggak punya bisa, kalau di Solo itu kita bisa ke balai kota minta KIS, Kartu Indonesia Sehat dan itu free, tanpa iuran, setara dengan BPJS kelas 3 saudara. Ya, kalau saudara, ini lagi perlu saya sampaikan, kalau saudara punya BPJS dan sehat, bukan berarti itu tidak pakai. Setiap bulan saudara bisa kontrol ke vaskes pertama. Enggak sakit itu Pak, enggak apa-apa, konsul, diperiksa. Ya, nanti vaskes pertama itu setiap 6 bulan akan menyarankan saudara untuk cek darah lengkap. Padahal kalau cek darah lengkap biayanya juga enggak sedikit saudara. Kok Pak Bambang tahu? Teman pendeta. Teman pendeta melakukan itu setiap saat dan sudah bertahun-tahun. Saya baru sadar, saya baru ngomong sama diri saya sendiri, saya maulah nanti akan saya coba begitu. Iyalah, betul enggak saudara? Cek itu kan mahal. Ya, nah, makanya yang punya BPJS dan sehat ayo diaktifkan. Amin. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah berjuang untuk hidup sehat, ya kalaupun kita ngalamin sakit, ya pasti ada maksud Tuhan tertentu yang harus kita tangkap dan itu pasti berkat kekal. Amin saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa? Atas keluarga, tentu yang sudah berkeluarga saudara. Ya, dan saya perhatikan hampir yang hadir di sini juga sudah berumah tangga, berkeluarga.
Kalau kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 22 dan tidak akan saya baca, pasti saudara tahu isinya. Di mana ini merupakan bentuk tanggung jawab sebenarnya. Kalau istri harus tunduk pada suami. Kalau suami harus mengasihi apa? Istri. Kalau anak harus hormat kepada orang tua, ya. Sedangkan kalau sebagai karyawan ayat 22 dikatakan apa? Nah, taatilah tuanmu, ya. Dalam segala hal dikatakan begitu, Saudara. Artinya apa? Nanti saudara bisa baca sendiri. Kalau sebagai bapak-bapak, kita juga caranya mewujudkan tanggung jawab, kita harus bekerja. Katakan bekerja. Enggak boleh males, apalagi tidak bekerja. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu enggak bekerja, jangan makan. Di bagian lain dikatakan, kalau kamu tuh males, kamu belajarlah pada semut dan berlakulah bijak. Amsal 6, ayat yang ke-6, saudara. Kenapa kita harus bekerja? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memerintahkan kepada laki-laki supaya berjerih lelah untuk mencari nafkah. Dengan kata lain, ya, itu membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, untuk memelihara hidupmu, saudara. Tuhan itu punya tatanan, ya. Maka Tuhan tidak bisa memberkati kita, tidak bisa memelihara kehidupan kita kalau kita tidak hidup di dalam tatanan dan aturannya. Maka suami-suami, mari kita bekerja. Enggak ada pekerjaan yang hina, saudara. Yang penting kita kerja, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Ya. Juga kita mengasihi istri kita, jangan bertindak kasar, jangan keluar kata-kata kotor. Ya. Karena itu tidak hanya melukai hati pasangan kita, tapi juga melukai hati siapa? Tuhan, saudara. Istri-istri juga begitu, kasihilah, tunduklah kepada suamimu. Jangan nanduk, tapi apa? Tunduk. Ya. Istri-istri itu penolong di dalam rumah tangga, baik bagi suami ataupun bagi anak-anak. Amin. Maka namanya penolong boleh juga kerja loh, saudara. Kalau memang dibutuhkan untuk menopang ekonomi keluarga, istri-istri bisa bekerja. Ada di sini istri-istri yang kerja, angkat tangan. Wah keren, tepuk tangan buat istri-istri yang kerja. Enggak ikhlas ya, enggak tulus tepuk tangannya. Ya saudara, iyalah enggak apa-apa. Ya saudara, enggak apa-apa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, bagi istri-istri yang kerja memang boleh, tetapi jangan lupa tugas utamanya penolong. Amin. Tugas utamanya apa? Mengatur rumah tangga. Amin. Jangan kerja dijadikan alasan karena rumahnya berantakan. Ya, meja makan enggak teratur, piringnya satu di sana, kotor semua. Lah piye wong kesel, Pak pulang kerja malam. Jangan dijadikan alasan. Yang sebelahnya putri, cewek coba dilihat. Kelihatan itu yang suka alasan sama enggak ya saudara. Amin. Anak-anak juga begitu. Harus taat kepada orang tua. Seringkali memang orang tua itu menjengkelkan. Tetapi tujuannya sebetulnya baik. Jangan berontak kepada orang tua. Karena firman Tuhan mengatakan kalau anak-anak itu taat kepada orang tua, diberkati dan panjang umur. Siapa yang suka panjang umur, angkat tangan, diberkati Tuhan. Maka harus taat kepada orang tua.
Masalahnya sekarang setiap kita itu sudah jadi tua, saudara. Benar enggak? Amin. Tetapi bukan tidak mungkin masih punya orang tua. Betul? Bu Sari masih punya orang tua? Masih, kata Bu Sari. Betul ya? Bu Trevina masih punya orang tua? Masih. Maka berlaku juga, taatilah orang tuamu. Kalau enggak serumah juga harus sering dikunjungin. Coba tanya itu, kamu berapa kali ngunjungin orang tuamu? Dirawat dengan baik. Benar enggak saudara? Ingat waktu kecil kita kecil mereka berkorban merawat kita mati-matian. Kita sakit aja mereka enggak tidur. Sekarang mereka sakit kita tidur saudara. Bahkan enggak kita tengok. Aneh ya saudara. Itulah manusia dan itulah ya saudara. Jangan gitulah, jangan gitu ya. Kita yang masih kerja tadi dikatakan taatilah tuanmu. Jangan jadi provokator, jangan cari masalah di kantor ya. Di tempat pekerjaan seringkali justru orang-orang maaf, beribu-ribu maaf ya. Karena kita juga kadang ada karyawan yang orang percaya, orang Kristen kadang-kadang malah jadi trouble maker. Memang enggak semua. Tapi sayang harusnya jadi terang tapi malah jadi pembuat masalah. Amin. Tapi Pak, rumah tangga saya terlanjur hancur, Pak. Saya disakiti dengan suami saya sudah enggak bisa lagi, saya jengkel, pengampunan saya sudah habis. Nah, yang laki juga ngomong, istri saya juga bawel, begini begitu, enggak pernah ngurusin saya, begini begitu. Saudara harus tetap sabar, amin. Anak-anakku tuh enggak tahu kok Pak. Berani itu sama orang tua, disuruh enggak mau, berontak begini begitu. Dulu itu saya yang besarkan, sekarang malah enggak tahu. Padahal dia berhasil karena saya. Wah, karena saudara sudah tua, anaknya berhasil, saudara didiemin saudara. Jengkel, memendam kebencian sampai ada akar pahit. Jangan saudara, jangan seperti itu ya. Kita mesti bisa sabar. Tapi enggak bisa Pak. Karena saudara memandang dari sudut dunia, kita harus memandangnya dari sudut pandang kekekalan. Bahwa dunia ini bukan tempat kita, saudara. Semua pasti berakhir, semua masalah pasti saudara bisa lalui. Apalagi saudara di dalam Tuhan. Ya, katanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ngomong gitu, buktikan. Amin saudara. Jangan cuma ngomong, kalau ngomong sih ya semua bisa. Betul saudara? Buktikan ketika saudara menghadapi semua itu. Gitu loh. Saudara harus bisa, saya katakan tadi, berpikir bahwa kita itu bisa pulang sewaktu-waktu. Saudara. Betul. Kalau kita bisa pulang sewaktu-waktu bisa jadi hari ini itu hari terakhir kita. Sekarang coba bayangkan hari ini hari terakhir saudara dan saudara akan menghampiri kekekalan yang dahsyat itu. Kira-kira saudara mau apa? Mau bales mereka yang menyakiti saudara. Saudara mau maki-maki. Saudara mau melakukan sesuatu, saya kasih tahu ya, saya ketemu beberapa orang yang di ujung maut. Ya. Ketika kita tanya yang dibutuhkan apa, kamu perlu apa sekarang, perlu apa, enggak butuh apa-apa saudara, enggak butuh apa-apa. Berarti satu hal yang dibutuhkan cuman siapa? Tuhan saja. Maunya dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Makanya ada pujian, kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku.
Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan. Kenapa? Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Kita mesti siap, saudara. Kita mesti sering-sering kalau situasinya berat, nyanyi ini supaya tetap sukacita. Amin. Supaya bisa sabar, supaya bisa ikhlas. Karena enggak ada yang diinginin lagi. Dan akhirnya kita bisa melalui hari itu. Hari itu, amin. Besok enggak ada apa-apa, besoknya ada begitu lagi. Hayati ini bisa dilalui lagi. Ya, setiap hari bisa kita lalui dengan baik. Yang penting itu. Saudara belum punya apa yang saudara ingin raih, enggak apa-apa. Ya, firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalau itu saudara pegang, hidup saudara bisa bersyukur. Amin saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas waktu. Bapak ibu saudara, saudara mau sadar atau tidak, ngakuin atau tidak, enggak apa-apa. Tetapi kita ini hidup dalam perjalanan waktu. Ketika kita diem, kita males, waktu itu tetap berjalan secara konstan, secara tetap. Saudara giat bekerja, ya, saudara aktif, waktu juga tetap berjalan. Tetap 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, selalu gitu. Dan yang namanya waktu itu kokoh, waktu itu gagah, waktu itu jalan terus dan tak seorang pun bisa menghentikan yang namanya waktu. Kecuali Tuhan saja. Yang bisa menghentikan waktu itu hanya siapa? Tuhan saja. Ya. Dan setiap kita harus sadar bahwa satu hari nanti waktu itu juga akan habis, akan berhenti. Ada ujungnya, ada akhirnya. Ya, di dalam dunia ini ada akhir hidup kita. Itu yang perlu kita waspadai. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa waktu-waktu yang sudah kita lewati itu menjadi waktu yang sia-sia. Ya, kita pakai sembarangan, kita pakai untuk hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena kita harus menyadari betul bahwa ketika waktu kita habis, ya kita akan melihat kekekalan yang sangat dahsyat itu. Ya, kita akan mengalami gemetar melihat dahsyatnya kekekalan, dahsyatnya kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di dalam Efesus 5 ayat 16 diingatkan supaya kita gunakan waktu itu dengan baik. Waktu kita gunakan dengan baik. Bukan seperti orang bebal, tetapi kita harus bersikap seperti orang arif. Ya, kita mesti ngerti apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Kita mesti perhatikan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan seksama. Bagaimana kamu hidup?
Amin. Kebiasaan-kebiasaan hidup kita harus kita perhatikan. Kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang tidak menumbuhkan kerohanian kita, ayo kita tinggalkan, saudara. Tiap-tiap kita pasti punya kebiasaan. Kebiasaan nonton TV, kebiasaan ngeteh, ngopi. Saya enggak tahu, hobi. Setiap kita mesti punya. Ya, saudara sendiri yang harus meriksa di hadapan Tuhan. Ya, kira-kira ini mendewasakan rohani kita enggak? Kalau enggak, ya kita tinggalkan. Tetapi bukan berarti itu kita tidak boleh ngeteh loh saudara. Enggak boleh ngopi, nanti keluar dari sini ngomong Pak Bambang ngomong enggak boleh ngeteh, enggak boleh punya hobi. Enggak gitu maksudnya saudara. Jangan sampai kehidupanmu itu terhisap dan dibelenggu oleh hal-hal semacam itu. Sehingga saudara berkata kalau tidak bisa. Jangan, maksudnya begitu. Tahu saudara? Itulah saudara, kita bangun kehidupan kita seperti ini tadi dengan hidup bertanggung jawab. Sehingga hidup kita boleh menyukakan hati Tuhan. Dan itu sesuai dengan tema bulan ini, hidup yang meresponi kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemuji dan pemusik bisa maju ke depan. Kita pujikan pujian ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Mari kita pujikan dengan sungguh. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Bangkit berdiri saudara. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang
yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. yang berkenan di hadapan Tuhan yang berkenan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sebelum akhir hidup kami, biarlah hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Hidup kami boleh memuaskan hati Tuhan. Kami rindu ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Bapa, memampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dengan hidup bertanggung jawab Tuhan. Kami mau hidup bertanggung jawab atas kehidupan kami, atas bait Allah yang ada dalam hidup kami. Supaya kami terus berjuang untuk hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau bertanggung jawab atas kehidupan kesehatan kami, atas keluarga kami, atas waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau hidup bertanggung jawab mulai hari ini Tuhan. Kami mau berkomitmen sebagai anak-anak Allah yang sudah yang Kau berikan kepada kami. Kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus hidup bertanggung jawab sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau berikan kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kami semuanya, warga GPIS Alpha Omega, untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab. Karena hanya itulah yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati dalam kehidupannya. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Dimanapun Tuhan beliau Engkau utus, Engkau Tuhan berkati. Beri pewahyuan yang daripada Engkau. Bukakan, singkapkan Tuhan yang selalu baru. Untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya jika kami boleh hidup bertanggung jawab pada hari ini. Berkat-berkat yang sama boleh kami terima. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini sama-sama katakan amin.